Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Maram hadis 242 sampai 250. Masih di kitab salat, tepatnya di babu sutratil musolli utawi iki iku bab kang nerangake aling-alinge salat. Sutratil musolli, sutra di sini kita artikan tutupan, dinding pendek, penghalang atau pembatas. Hadis 242 an Abi Juhaimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamu lamun ngerti sapa almaru wong kang liwat baina yadai ing dalem ngarepe almusolli wong kang salat madza alaihi ma ing barang kang melarati ing atase wong kang salat minal ismi saking dosa lakana mongko yakti ana an yakifa apa yen to ngadeg sapa wong liwat arba'ina ing dalem 40 taun iku khairon luwih bagus lahu keduwe wong kang liwat an yamura tinimbang saking yen to liwat baina yadaihi ing dalem ngarepe wong kang salat muttafaq alaih wal lafdzul Bukhari wa waqa'a fil bazari min wajihin akhar arba'ina kharifan. Dari Juhaim bin Haris ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika orang yang melintas di hadapan orang yang sholat itu tahu dosa yang akan menimpa dia, niscaya ia berdiri 40 tahun lebih baik baginya daripada ia melintas di hadapannya. Muttafaq alaih. Tetapi lafadz itu bagi Bukhari dan tersebut di dalam kitab bagi Bazar dari lain jalan 40 tahun. Hadis 243 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat suila dan takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati ing dalam perang Tabuk an sutrati musolli saking aling-alinge wong kang salat faqala mongko dawuh Kanjeng Rasul mislu umpama mukhirati rahli kayu kang ana mburine tunggangan akhrajahu Muslim. Bagi Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya di dalam peperangan Tabuk tentang sutrah atau pembatas bagi orang yang sembahyang. Maka beliau bersabda, seperti tiang di akhir kendaraannya kira-kira 2/3 hasta. Hadis riwayat Muslim. Hadis 244 wa an Sabarotah min Ma'badin al-Juhani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir becik gawe aling-alim ahadukum sapa sira salah siji sira kabeh fi salat ing dalam salat walau bisahmin senajan kelawan panah. Akhrajahu al-Hakim. Dari Sabarah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu an ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah bersutrah atau pembatas seseorang daripada kamu di dalam salat walaupun dengan anak panah. Hadis riwayat Hakim. Hadis 245 wa Nabi Dzarin al-Ghinari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qata'u salatar rajuli al-muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rajhi al-mar'atu wal himaru wal kalbul awahdu. Al-hadits wa fihi al-kalbu aswatu syaitonun akhrajahu Muslim. Dari Abi Dzar al-Ghifari ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perempuan atau khimar dan anjing hitam memutuskan sholat seseorang muslim apabila di hadapannya tidak ada sutrah atau pembatas seperti cagak di akhir kendaraan. Al-Hadis dan di situ ada tersebut bahwa anjing hitam itu syaitan. Hadis 246 lahu an Abi Hurairah annahu dunal kalbu. Dan baginya dari Abi Hurairah seperti itu juga tanpa sebutan anjing. Hadis 247 wali Abi Dawud wa Nasa'i an Ibnu Abbasin nahwuhu duna akhiri wa qayyadal mar'ata bil kha'ili. Dari Abu Dawud An-Nasa'i
Dari Ibnu Abbas seperti itu juga, tetapi tanpa perkataan yang akhirnya, dan perempuan itu ia khususkan dengan perempuan yang sedang haid. Hadis 248 wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sholat tatkala sholat sapa ahadukum salah siji sira kabeh ila syai'in madhep marang suwiji-wiji yasturuhu kang gawe aling-aling sapa ahad minan nasi saking menungso fa'arada mongko ngarepake sapa ahadun wong siji an yajtaza ing yen to liwat ahad baina yadaihi ing dalem ngarepe wong kang salat fal yadfa'u mongko becik nolakno ahad fa in aba mongko lamun enggan fal yuqatiluhu mongko becik matenono ahadukum ing ahad fa innama mongko angin pestine huwa utawi ahad iku syaitonun syaiton muttafaq alaihi wa fi riwayatin fa inna ma'ahu mongko stuhune sartane ahad al qarina syaiton kang barengi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari kamu salat menghadap sesuatu yang menutup dia dari manusia, lalu ada seorang hendak melintas di hadapannya, maka hendaklah ia perangi dia, karena ia itu tidak lain melainkan syaitan. Muttafaq alaih. Dan tersebut pada satu riwayat, karena sesungguhnya bersama dia ada penyertanya, yaitu syaitan. Hadis 249 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyaf'al tilqa wajhihi syai'an fa in lam yajid falyansub ason fa in lam yakun falyakhutta khuttan tsumma la yadhuruhu man marra baina yadayhi akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa lam yusib man za'ama annahu madharibun bal huwa hasanun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang dari kamu salat, maka hendaklah ia taruh di hadapannya sesuatu. Maka jika ia tidak dapat, hendaklah ia cacakkan tongkat. Jika tidak ada, hendaklah ia menggaris satu garisan. Seperti dari itu, kemudian dari itu tidak akan merusak sholatnya siapa-siapa yang melintas di hadapannya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dan tidak benar orang yang mengatakan hadis itu mudharib, bahkan hadis itu hasan. Hadis 250 wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u ora medhot as-sholata ing salat syai'un suwi-wiji wadarau lan padha nolak sira ma barang mastata'tum selagi padha kuwasa sira kabeh. Akhrajahu Abu Dawud wa fi sanatin dhafun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membatalkan salat melintasnya sesuatu, tetapi tolaklah pelintas seberapa kamu bisa. Hadis riwayat Abu Dawud, tetapi sanadnya ada kelemahan. Difaham dari hadis-hadis sutra yang tersebut di sini dan lainnya bahwa sutra itu wajib ada di hadapan imam dan munfarid yang sholat di tempat terbuka, yakni bukan di masjid atau di musola atau surau langgar. Kalau di masjid maka mihrab atau tembok atau tiang bisa dianggap sebagai sutrah atau pembatas. Makmum di shaf pertama tidak perlu bersutrah karena imam itu jadi sutrah baginya. Makmum di shaf yang kedua tidak perlu kepada sutrah karena shaf pertama itu jadi sutrah bagi shaf yang kedua. Demikian juga shaf yang kedua jadi sutrah bagi shaf ketiga, begitulah seterusnya. Orang yang sholat di masjid tidak mihrab, tidak menghadap tembok atau tiang, perlu adakan sutrah. Di masjid yang sudah diatur saf-saf dengan diberi tanda, rasanya tidak perlu ada sutrah. Sutra itu sebaik-baiknya setinggi 2/3 hasta, apa saja tanda walaupun tidak setinggi itu boleh dijadikan sutra.
Tempat meletakkan sutra itu ialah dekat tempat sujud kita. Yakni jangan ada kekosongan yang bisa dilalui orang antara sutra dan tempat sujud kita. Seseorang yang telah pakai sutra, jika ada yang lewati dalam batas sutranya, hendaklah ia tolak dia. Bahkan boleh ia perangi dia kalau ia melawan. Haram melewat di hadapan orang bersutra di dalam batas sutra. Jika seseorang tidak pakai sutra atau pembatas, maka batal sholatnya dengan dilewati di hadapannya oleh perempuan, khimar atau anjing hitam. Tidak batal jika dilewati oleh lain dari yang tersebut. Orang yang tidak pakai sutra tidak ada hak menolak apa-apa yang lewat di hadapannya dengan keras. Shadaqallahul Azim.